kau bisa memilih untuk menyerah dan pergi dengan imbalan dari 2 level pertama. Roh gua itu melanjutkan, tapi jika kau memilih untuk melanjutkan, kau harus siap binasa. Jika aku menyerah, bisakah aku masuk lagi nanti? Tanya Lu Yun. Pembukaan gua teratai biru adalah kesempatan yang luar biasa. Bahkan beberapa orang suci dao tertinggi pun tidak dapat masuk tanpa kesempatan yang tepat. Roh gua berkata dengan tenang, jika kau menyerah, kau mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk masuk lagi. Lu Yun berpikir keras, menyerah berarti keselamatan, tetapi juga berarti kehilangan imbalan yang lebih besar. Jika Anda terus maju, Anda mungkin memperoleh peluang yang lebih besar, tetapi juga disertai risiko yang besar. 2 ujian pertama setara dengan puncak alam abadi ketiga, dan ujian kedua setara dengan tahap awal alam abadi keempat. Lu Yun menghitung dalam hati, dengan kekuatanku saat ini, kekuatan tempurku secara keseluruhan hampir tidak dapat mencapai puncak alam abadi keempat, yang merupakan level kaisar dewa tingkat atas. Selain itu, statusku sebagai Master Dao mungkin memberiku beberapa keuntungan dalam ujian ini. Memikirkan hal ini, secercah tekad terpancar di mata Lu Yun. Senior, saya memilih untuk terus membuat terobosan. Bagus, secercah rasa syukur terpancar di mata roh gua itu. Karena kau sudah menentukan pilihan, pergilah. Begitu dia selesai berbicara, sebuah gerbang kuil yang menjulang tinggi muncul di depan Lu Yun. Sebelumnya, Lu Yun hanya dapat melihat bagian luar kuil, tetapi tidak dapat melihat bagian dalamnya. Dan sekarang, pintu kuil terbuka, dan pemandangan di dalamnya akhirnya muncul di depan matanya. Di balik gerbang istana bukanlah gudang berisi harta karun langka seperti yang dibayangkan Lu Yun, melainkan sebuah kuil megah. 36 pilar emas dengan naga melingkar menopang kubah, diukir dengan rune kuno, berkilau dengan cahaya kemasan redup. Di ujung kuil, ada singgasana yang menjulang tinggi, tetapi tidak ada seorang pun di atasnya. Di bawah singgasana, di sudut, duduk 2 orang. Seorang pria berpakaian jubah naga emas dan mengenakan mahkota emas, memancarkan aura yang menyesakkan, sebenarnya adalah kaisar dewa abadi dari alam kelima. Orang satunya adalah seorang pria kurus berjubah merah ketat. Wajahnya halus dan matanya dingin, seperti ular berbisa, yang membuat orang merinding. Ketika keduanya melihat Lu Yun masuk, mata mereka semua tertuju padanya. Lelaki berjubah emas itu hanya meliriknya sekilas dan tak menghiraukannya, seakan-akan dia tak peduli dengan apapun. Lelaki berbaju merah itu menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang putih dan tajam, tatapannya penuh ejekan dan kekejaman. Guru, anak ini adalah guru Dao, serahkan saja padaku. Pria berbaju merah menjilat bibirnya, suaranya penuh kegembiraan. Lelaki berjubah emas itu mengangguk kecil, seolah setuju. Wah, bakatmu luar biasa, tapi sayang, begitu kau masuk ke sini, kejayaanmu akan berakhir di sini. Pria berbaju merah itu perlahan berdiri dan berjalan menuju Lu Yun selangkah demi selangkah. Setiap langkah akan menginjak jantung Lu Yun, memberikan tekanan yang luar biasa. Cek, sayang sekali wajah secantik itu. Aku akan menghajarnya habis-habisan sebelum membiarkanmu pergi. Lelaki berbaju merah itu tersenyum sinis, matanya penuh kebencian. Hati Lu Yun bergetar, kekuatan pria berbaju merah ini ternyata setara dengan kaisar dewa abadi dari alam keempat. Senior, apa sebenarnya ujian ketiga ini? Lu Yun menoleh untuk melihat roh gua dan bertanya dengan suara yang dalam. Sosok roh gua perlahan muncul dan berkata dengan tenang, sederhana saja. Kalahkan dia dan usir dia dari kuil. Lu Yun mengerutkan kening. Pria berbaju merah itu sama kuatnya dengan dirinya, dan ia bahkan memanggil pria berjubah emas itu, Tuan. Pasti ada rahasia tersembunyi di antara mereka. Seolah merasakan kebingungan Lu Yun, roh gua itu melanjutkan penjelasannya, tempat ini terlarang. Guru dan murid tidak boleh meninggalkan kuil. Jika penantangnya bisa lulus ujian, penjaga gerbang pasti akan mati. Jadi, mereka akan berjuang mati-matian. Suara roh gua itu tenang, tetapi mengandung sedikit kekejaman. Hati Lu Yun mencelos. Aturan ini terlalu kejam. Dengan cara ini, ujian ketiga ini hampir merupakan tugas yang mustahil bagi seorang kultivator pada tingkat Master Dao. Tidak heran dia sebelumnya berspekulasi bahwa sejauh ini belum ada seorang pun yang lulus ujian di King Lian Cave Mansion. Saya khawatir ujian tingkat keabadian akan semakin sulit, dan orang yang perlu dikalahkan mungkin adalah Kaisar Dewa Abadi dari alam kelima. Wah, apakah ada kata-kata terakhir yang ingin kau sampaikan? Pria berbaju merah itu telah berjalan mendekati Lu Yun dan menatapnya, matanya penuh dengan ejekan dan cemoohan. Kurasa lebih baik kau biarkan aku mencapai Kaisar Dewa Abadi sebelum membunuhku. Dengan begitu, kau akan terlihat lebih cakap, kan? Lu Yun mencibir dan membalas. Wajah lelaki berpakaian merah itu menjadi gelap, dan kilatan kemarahan terpancar di matanya. Beraninya kau bersikap keras kepala saat kau sudah mau mati. Pria berbaju merah mendengus dingin dan hendak mengambil tindakan. Senior, bolehkah saya menggunakan senjata pada ujian ketiga ini? Untuk berjaga-jaga, Lu Yun memutuskan untuk bertanya tentang peraturan terlebih dahulu. Roh gua itu menjawab dengan tenang, iya. Lu Yun terdiam. Ujian kedua melarang penggunaan senjata sihir, tetapi ujian ketiga mengizinkannya. Aturan ini sungguh sewenang-wenang. Akan tetapi, karena ia dapat menggunakan senjata, kepercayaan dirinya menjadi lebih besar. Pedang langit, pikiran Lu Yun bergerak, dan pedang Tianxing langsung muncul di tangannya. Badan pedang itu bersinar terang, memancarkan niat pedang yang tajam. Saat ia mengambil pedang Tianxing, kekuatan yang familiar mengalir melalui tubuh Lu Yun, sedikit menenangkan sarafnya yang tegang.
Dia menimbang pedang panjang di tangannya, dan pedang itu berdengung, seolah merespons semangat juangnya. Bibir Lu Yun melengkung membentuk senyum percaya diri. Ia menatap pria berbaju merah itu, nadanya mengandung sedikit provokasi, mau membunuhku. Ayo, coba, tapi aku harus mengingatkanmu, meskipun aku tak bisa mengalahkanmu di level ketiga ini, aku masih bisa lolos. Tapi kau, yang terjebak di kuil ini, tak bisa lolos meskipun kau punya sayap. Wajah pria berbaju merah memucat. Penghinaan Lu Yun benar-benar membuatnya marah. Ia mendengus dingin dan berhenti bicara omong kosong. Sebuah pola dewa berwarna merah darah dari kekuatan aturan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan lenyap seketika. Sesaat kemudian, ia muncul di hadapan Lu Yun, memegang pedang dewa berwarna merah darah dengan aura pembunuh yang tajam, menebas tepat ke arah wajah Lu Yun. Tepat waktu, Lu Yun tidak menghindar atau menghindar, dan mengayunkan pedang Tianxing. Energi pedang yang menyilaukan melesat ke arah pria berbaju merah bagai ombak yang mengamuk. Ledakan, energi pedang dan cahaya pisau bertabrakan, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pedang Tianxing milik Lu Yun adalah senjata suci tertinggi tingkat tinggi, sementara pedang suci berwarna darah milik pria berjubah merah hanyalah senjata suci tertinggi tingkat rendah. Terdapat perbedaan kualitas yang sangat besar di antara keduanya. Terlebih lagi, Lu Yun menggunakan kekuatan aturan kehidupan sebagai fondasi untuk mengendalikan 3000 aturan surga, dan menggabungkan kekuatan tubuh pedang abadi dan kekuatan teratai hijau kekacauan untuk mengaktifkan pedang Tianxing, yang bahkan lebih kuat. Tanpa menggunakan jurus mematikan pun, itu sudah cukup untuk menangkis serangan lelaki berbaju merah, dan bahkan menangkisnya kembali. Lelaki berbaju merah itu mengerang, mundur beberapa langkah, dan sekilas keterkejutan terpancar di matanya. Dia tidak menyangka kalau seorang anak setingkat Dao Lord ternyata mampu menangkis serangan berkekuatan penuhnya. Pertahanannya cukup bagus, Lu Yun memujinya, tetapi pria berbaju merah merasa dirinya sedang diejek. Bajingan kecil, kau cari mati. Pria berbaju merah itu meraung dan menyerbu ke arah Lu Yun lagi. Kali ini, ia menggunakan teknik rahasia aturan untuk sepenuhnya menggabungkan kekuatan aturannya dengan tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi pedang dewa berbentuk manusia, terhubung dengan pedang dewa berwarna darah di tangannya, meletus dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan, dan menebas Lu Yun dengan ganas. Secercah cahaya melintas di mata Lu Yun. Kekuatan pria berbaju merah ini dianggap berada di level rata-rata di antara 4 kaisar dewa abadi. Kebanyakan Master Dao anti surgawi akan kesulitan melawannya, tetapi baginya, itu masih belum cukup. Satu pedang dengan kekuatan tak terbatas. Lu Yun menjerit pelan, dan cahaya menyilaukan memancar dari pedang Tianxing. Ia menebas dengan pedangnya, seolah mengandung kekuatan tak terbatas, dan langsung menangkis serangan pria berbaju merah itu. Retakan muncul pada tubuh lelaki berbaju merah, lalu ia terpental mundur bagaikan layang-layang yang talinya putus, dan menghantam keras pilar emas yang ada naga melingkar. Engah, seteguk darah menyembur keluar, wajah lelaki berbaju merah memucat, matanya dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan. Ia tidak pernah menyangka kalau dirinya akan dikalahkan oleh seorang anak setingkat Dao Lord hanya dengan satu pedang. Tanpa ragu sedikit pun, Lu Yun melesat dan muncul di hadapan lelaki berbaju merah itu lagi, menebas dengan pedang Tianxing tanpa ampun. Ledakan, serangkaian serangan terus-menerus membombardir pria berbaju merah menuju pintu masuk kuil. Pria berbaju merah berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi ia tidak mampu menghentikan serangan Lu Yun dan hendak diledakkan keluar kuil. Wah, beraninya kamu, secercah kegilaan terpancar di mata pria berbaju merah itu. Ia tahu bahwa begitu ia diledakkan keluar dari kuil, hanya kematian yang akan menantinya. Tepat saat ia hendak diledakkan keluar dari kuil, pria berbaju merah meledakkan senjata suci tertingginya. Pedang suci berwarna merah darah itu meledak, dan badai energi yang mengerikan meletus, menyapu seluruh kuil. Lu Yun juga terpengaruh oleh badai energi ini. Tubuhnya sedikit bergoyang, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun tidak ada kepanikan di matanya, sebaliknya ada sedikit cibiran. Tingkat serangan ini tidak cukup untuk menimbulkan banyak ancaman padanya. Tubuh pria berbaju merah itu diselimuti cahaya kemasan. Ia menjerit nyaring, lalu lenyap sepenuhnya, tersapu bersih ke dalam gua teratai hijau. Jauh di dalam kuil, lelaki berjubah emas yang telah menyaksikan pertempuran itu diam-diam melihat pemandangan ini, dan pandangan sedih dan tak berdaya muncul di matanya, seolah-olah dia melihat masa depannya sendiri. Dia perlahan berdiri dan matanya tertuju pada Lu Yun, ekspresinya rumit dan sulit dibaca. Lelaki berjubah emas itu menatap kepergian Lu Yun, dan kilatan rumit terpancar di matanya. Dahulu kala, dia juga seorang kaisar dewa abadi dari alam kelima yang mendominasi alam semesta kecil. Betapa mulianya itu. Sekarang, dia terjebak di gua Qinglian ini, seperti burung dalam sangkar, bergantung pada belas kasihan orang lain. Kematian muridnya membuatnya merasakan emosi campur aduk, dan rasa tidak berdaya muncul secara spontan. Sehat, dia mendesah dalam-dalam, dan perasaan sedih menyergapnya. Martabat kaisar dewa abadi alam kelima membuatnya tidak mau mati begitu saja. Ia sangat yakin bahwa kekuatannya telah mencapai puncak keabadian tingkat kelima. Di gua Qinglian ini, selain dari penguasa gua yang tak terduga, tak ada eksistensi yang lebih kuat. Anak itu sangat jahat. Pria berjubah emas teringat Lu Yun, dan secercah harapan melintas di matanya. Dia teringat bahwa tuan dari Qinglian Cave Mansion pernah berkata bahwa mereka tidak sepenuhnya tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh kebebasan. Dan Lu Yun mungkin adalah kunci kebebasan mereka. Pada saat yang sama,
Lu Yun mengikuti roh rumah gua King Lian, melewati koridor panjang, dan tiba di aula samping. Selamat, Lu Yun, kamu satu-satunya yang lulus ujian tingkat ketiga. Suara roh dari King Lian Cave Mansion terdengar di telinga Lu Yun seperti mata air yang jernih. Haha, sepertinya aku beruntung. Lu Yun terkekeh, tetapi berpikir dalam hati, ujian di gua King Lian tampaknya lebih mudah dari yang kubayangkan. Mungkin karena kekuatannya yang meningkat, atau mungkin karena metode kultivasinya yang istimewa, tubuh daunnya mencapai keabadian terlebih dahulu, sementara tubuh aslinya masih Dao Master. Kondisi ini memberinya keuntungan lebih besar dalam menghadapi ujian-ujian ini. Aula samping dipenuhi dengan deretan rak buku yang memukau, penuh dengan berbagai buku dan kepingan giok, memancarkan suasana kuno dan misterius. Di mana tempat ini? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah perpustakaan sutra guru gua. Perpustakaan ini berisi buku-buku rahasia teknik kultivasi yang telah dikumpulkan oleh guru gua sepanjang hidupnya. Buku-buku ini mencakup metode kultivasi dari berbagai alam semesta dan telah dimodifikasi oleh guru gua agar lebih sesuai bagi mereka yang telah memperoleh kemampuan untuk berkultivasi. Arwah Azure Lotus Cave Mansion menjelaskan, salah satu hadiah karena lulus ujian tingkat ketiga adalah kalian bisa bebas melihat teknik-teknik ini di sini. Mengenai seberapa banyak yang bisa kalian ingat, itu tergantung pada kemampuan kalian sendiri. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia langsung gembira. Buku-buku rahasia seni bela diri ini adalah harta yang tak ternilai baginya. Dia bergegas ke rak buku, mengambil sebuah buku kuno dan mulai membacanya. Apakah master gua berasal dari alam semesta kekacauan? Lu Yun bertanya dengan santai sambil membolak-balik buku kuno. Ya, roh gua King Lian menjawab. Jadi kemana dia pergi? Lu Yun bertanya lagi. Ini, arwah Azure Lotus Cave Mansion ragu sejenak dan berkata, aku juga tidak tahu. Mungkin kau perlu menemukan jawabannya sendiri. Baiklah, Lu Yun mengangguk, berhenti bertanya, dan berkonsentrasi membolak-balik buku kuno di tangannya. Dia tahu bahwa kata-kata roh gua King Lian sebenarnya mengisyaratkan kepadanya bahwa keberadaan guru gua mungkin terkait dengan beberapa buku rahasia seni bela diri di perpustakaan sutra. Alam semesta yang kacau, sungguh tempat di mana naga-naga tersembunyi dan harimau-harimau yang meringkuk bersembunyi. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, sedikit kekaguman terlihat di matanya. Ia membolak-balik buku kuno di tangannya. Seni bela diri yang tercatat di dalamnya begitu misterius hingga ia takjub. Sebelum menonton, Anda harus bersumpah untuk tidak mewariskan keahlian ini kepada orang lain. Suara roh gua King Lian mengganggu pikiran Lu Yun. Lu Yun mengucapkan sumpahnya tanpa ragu. Baginya, meningkatkan kekuatannya adalah hal terpenting. Sedangkan untuk mewariskan keahliannya kepada orang lain, dia sama sekali tidak tahu. Tempat ini memiliki percepatan waktu 1000 kali lipat, kamu dapat memanfaatkannya dengan baik. Semangat King Lian Cave Mansion bertambah. Hati Lu Yun terguncang, waktu pun terasa berjalan 1000 kali lebih cepat. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Dia segera duduk bersila, melepaskan 3000 tubuh, dan mengerumuni rak buku seperti segerombolan belalang, dan mulai membaca dengan panik. Keterampilan di perpustakaan sutra bersifat menyeluruh, berasal dari berbagai kelompok etnis, sekte, dan bahkan alam semesta yang berbeda. Ada berbagai metode untuk mengolah tubuh, mengolah jiwa, dan mengolah hukum, serta berbagai metode untuk mengolah sesuai aturan surga, yang membuka mata Lu Yun. Dia tampak berada di lautan pengetahuan, dengan rakus menyerap setiap tetes pengetahuan. Beberapa hambatan yang ditemuinya dalam praktiknya tiba-tiba menjadi jelas, dan ia menemukan cara untuk mengatasinya. Bahkan tubuh pedang abadi dan tubuh pikiran abadinya, yang membuatnya terkenal, menemukan beberapa kekurangan setelah membaca teknik ini dan menemukan cara untuk memperbaikinya. 10 tahun, ketika waktu dipercepat 1000 kali, setara dengan 10.000 tahun. Lu Yun membaca semua keterampilan di perpustakaan sutra, dan pikirannya dipenuhi dengan pengetahuan yang luas. Selama 5 tahun berikutnya, ia mengintegrasikan ingatan-ingatan ini, membuang sampah dan mempertahankan esensinya, serta memilah seperangkat metode latihan yang cocok untuknya. Ketika dia membuka matanya lagi, sikapnya telah berubah drastis. Niat pedang yang awalnya tajam tertahan di dalam hatinya, dan seluruh orang menjadi dalam dan tak terduga, seperti langit berbintang yang luas, yang tidak dapat dipahami. Pembacaan selama 10.000 tahun terakhir tidak hanya memungkinkannya untuk menyaksikan kemegahan peradaban yang lebih spiritual, tetapi juga memungkinkannya untuk menenangkan pikirannya dan menyadari kekurangannya sendiri. Suatu ketika, dia dihancurkan oleh keberadaan kuno di belakang Raja Iblis, dan hati Taoismenya hampir runtuh. Kini, ia telah menyerap kebijaksanaan para pendahulunya yang tak terhitung jumlahnya, menjadi lebih kuat hatinya, dan penuh keyakinan terhadap masa depan. Apakah kamu sudah selesai membaca semuanya? Roh dari rumah gua King Lian muncul di samping Lu Yun pada suatu saat, dengan nada terkejut. Ya, terima kasih, senior. Lu Yun berdiri dan memberi hormat, hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Bagaimana rasanya? Roh gua King Lian bertanya, mendapat banyak manfaat. Lu Yun mendesah, dulu, aku terlalu sombong dan berpuas diri, selalu merasa tak terkalahkan. Sekarang, rasanya aku hanya seekor katak di dalam sumur, duduk di dalamnya dan memandangi langit dari kejauhan. Roh gua teratai biru tersenyum dan berkata, alam semesta itu luas dan tak terbatas, dan makhluk-makhluk perkasa jumlahnya sebanyak awan. Kecuali sang penguasa alam semesta, semua makhluk hidup lainnya adalah tawanan. Tawanan, Lu Yun merenungkan kedua kata ini, sambil berpikir dalam-dalam. Dia memikirkan dirinya sendiri dan semua makhluk hidup di dunia yang kacau ini.
Mereka semua terperangkap dalam alam semesta dan tidak dapat melampauinya. Tahanan, Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, sedikit kebingungan tampak di matanya. Roh King Lian Cave Mansion tidak melanjutkan topik, tetapi membalik telapak tangannya, dan 9 slip giok yang memancarkan aura berbeda dan kristal bening kekuatan mental muncul di tangannya. Ini adalah warisan kosmik dari 9 penguasa alam semesta 1000 kecil yang dikalahkan oleh Master Gua, serta kristal yang memadatkan kekuatan mental mereka. Roh Gua teratai biru menyerahkan benda-benda ini kepada Lu Yun. Jalan penyatuan agung yang kau praktikkan awalnya diturunkan dari sini, tetapi sayangnya belum lengkap. Jalan kosmik ini mungkin dapat menebus kekuranganmu dan membantumu memasuki alam keabadian, atau bahkan alam tertinggi. Lu Yun mengambil slip giok dan kristal mental, lalu merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya, dan sangat terkejut. Untuk menjadi penguasa alam semesta, seseorang harus berjuang mati-matian dengan berani. Sekalipun sangat berbakat, Anda mungkin tidak berhasil. Roh Azurel Lotus Cave Mansion berbicara dengan nada serius yang langka, kau bisa memilih untuk mempraktikkan salah satu jalan kosmik, atau kau bisa merujuk pada jalan tersebut dan menempa jalanmu sendiri. Lu Yun menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah takdirnya, tetapi juga tantangan besar. Dia memfokuskan pikirannya pada salah satu kepingan giok, yang merupakan warisan cara kosmik pemilik King Lian Cave Mansion. Batu giok itu berkelebat, dan kesadaran Lu Yun seakan ditarik ke dunia asing. Ia melihat seorang laki-laki berpakaian hijau duduk bersila di atas bunga teratai hijau besar, mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing murid memiliki aura yang kuat dan akan menjadi raksasa di dunia luar. Namun, di hadapan pria berbaju biru, mereka bersikap hormat seperti siswa sekolah dasar. Suara lelaki berbaju hijau yang sedang berkhotbah bagaikan suara Tao, menggetarkan hati orang-orang. Lu Yun terpesona dengan apa yang didengarnya, seakan-akan dia sendiri berada di alam semesta yang luas, merasakan keajaiban alam semesta. Setelah waktu yang tidak diketahui, sosok pria berpakaian hijau itu perlahan menghilang, dan digantikan oleh sejumlah besar kenangan yang membanjiri pikiran Lu Yun. Lu Yun hanya merasakan sakit yang tajam di kepalanya, seolah-olah akan meledak. Dia segera duduk bersila, melatih kemampuannya menyerap sejumlah besar informasi ini. Setelah sekian lama, Lu Yun perlahan membuka matanya penuh dengan keterkejutan dan rasa terkejut. Jadi begitu, dia bergumam pada dirinya sendiri, memperoleh pemahaman baru tentang teknik-teknik yang pernah dilihatnya sebelumnya. Jalan alam semesta King Lian mirip dengan jalan penyatuan agung. Keduanya toleran dan inklusif. Teratai hijau kekacauan Lu Yun memiliki total 10 helai daun teratai. Mungkin, setiap helai daun teratai melambangkan suatu cara alam semesta. Aku masih jauh dari memahami cara sejati alam semesta. Lu Yun merasa emosional. Kamu cepat menangkap maksudnya. Roh dari rumah gua King Lian muncul di samping Lu Yun pada suatu saat, ikuti aku. Lu Yun bingung, tetapi dia tetap mengikuti roh gua King Lian ke aula samping lainnya. Di tengah aula samping, ada singgasana teratai yang memancarkan cahaya lembut. Inilah trofi yang diperoleh sang penguasa gua setelah ia membunuh seorang penguasa alam semesta. Trofi ini dapat memberikan pencerahan tak terbatas kepada orang-orang, membuat praktik hukum surga lebih efektif, dan menjaga kondisi pikiran yang sempurna. Arwah Azurel Lotus Cave Mansion memperkenalkan, tenangkan dirimu dulu. Ada hal penting yang ingin kukatakan nanti. Lu Yun terkejut sekaligus gembira. Ia tak menyangka akan mendapat hadiah sebesar itu. Dia mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa, lalu duduk bersila di singgasana teratai dan mulai mengatur napasnya. Singgasana teratai memancarkan cahaya lembut, bagaikan batu giok hangat. Lu Yun duduk bersila, tubuh dan pikirannya seakan terbenam dalam cahaya ini. Pikiran-pikiran kacau itu perlahan-lahan mulai tenang, bagaikan air sungai yang keruh-berangsur-angsur jernih, dan pikiran-pikiran yang mengganggu di hatiku pun ikut sirna bagai asap tipis. Dia merasakan ketenangan yang tak pernah terjadi sebelumnya, pikirannya jernih, seakan-akan dia berada dalam keadaan halusinasi. Segala keraguan dan kebingungan yang saya alami dalam latihan sebelumnya kini menjadi jelas, bagaikan matahari yang bersinar menembus awan, dan ide-ide jernih pun muncul dalam pikiran saya. Dia tahu bahwa roh dari King Lian Cave Mansion masih memiliki sesuatu untuk dikatakan, jadi dia tidak berdiam dalam kondisi ini terlalu lama. Setelah pikirannya sepenuhnya tenang, ia membuka mata dan menatap roh gua yang menunggu dengan tenang di sampingnya. Ia mengangguk kecil dan berkata, "Senior, saya siap." Roh gua teratai biru mengangguk puas dan berkata, "Hal terpenting di gua teratai biru ini adalah teratai biru kekacauan primal. Ia merupakan manifestasi dao kosmik tertinggi dari sang penguasa gua dan fondasi alam semesta teratai biru. Ia dapat menyatukan semua kekuatan di alam semesta, mengubahnya menjadi kekuatan kosmik tertinggi, dan memiliki kekuatan yang luar biasa." Ia berhenti sejenak, nadanya menyiratkan penyesalan. Sayang sekali sang master gua menghilang sebelum ia sempat menyempurnakan jalan kosmik tertinggi ini. Ia mempercayakan tugas penting ini kepada seseorang yang ditakdirkan di masa depan, berharap seseorang dapat mewarisi jabatannya dan meneruskan jalan tertinggi ini. Tatapan roh gua teratai hijau tertuju pada Lu Yun, dengan secercah harapan, sekarang setelah kau mengolah teratai hijau kekacauan, kau memiliki kualifikasi dan kemampuan. Ia melanjutkan, setelah Anda mencapai keabadian, teratai Azure Chaos tidak akan dapat menggabungkan kekuatannya karena kurangnya dukungan yang memadai. Pengenalan dan penggunaan pohon Tai Dao 5 bawaan adalah kunci untuk memecahkan masalah ini. Hati Lu Yun tergerak, ternyata penguasa rumah gua juga mengikuti jejak alam semesta teratai hijau. Ia juga membuka ruang dan memadatkan teratai hijau kekacauan.
Pengalaman ini sangat mirip dengan pengalamannya. Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya, "Senior, karena Master Gua mempraktikkan Dao Alam Semesta Teratai Biru, mengapa dia tidak berhasil pada akhirnya?" Arwah Gua Teratai Biru menjelaskan, sang Master Gua awalnya mengolah Dao Alam Semesta Teratai Biru, dan melalui proses ini, ia mencapai status Master Alam Semesta. Ia kemudian menyempurnakan Dao Alam Semesta Teratai Biru menjadi Dao Alam Semesta Teratai Biru tertinggi, membuka ruang dan memadatkan Teratai Biru kekacauan. Semua peristiwa ini terjadi kemudian. Sayangnya, tepat ketika ia hampir mencapai tujuannya, ia tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas, dan tidak ada kabar tentangnya sejak saat itu. Baru pada saat itulah Lu Yun menyadari bahwa pemilik gua itu bukannya tidak berhasil, melainkan telah menghilang. Ia mendesah dalam hati, bertanya-tanya nasib sial apa yang akan menimpa sang penguasa alam semesta yang begitu berkuasa. Bisakah aku benar-benar menyelesaikan pekerjaan Cave Master yang belum selesai? Lu Yun tak kuasa menahan perasaan sedikit gelisah. Meskipun ia percaya diri, ia tetap merasa sedikit kewalahan menghadapi tugas sesulit itu. Kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri. Arwah dari rumah gua Teratai Biru tampaknya melihat kekhawatiran Lu Yun dan menyemangatinya. Kau lahir di alam semesta yang hancur, namun kau mampu mencapai alammu saat ini melalui jalan penyatuan agung. Potensimu bahkan lebih besar daripada penguasa rumah gua saat itu. Terlebih lagi, kau telah membudidayakan Teratai Biru kekacauan, dan sekarang kau telah datang ke rumah gua Teratai Biru. Berdiri di atas pundak begitu banyak orang kuat, kau pasti akan berhasil. Lu Yun tidak membantah, ia yakin dengan metode latihan yang ia ciptakan dan potensinya sendiri. Roh gua Teratai Biru melanjutkan, kamu dapat menggunakan tahta Teratai Biru ini untuk berkultivasi selama beberapa saat, lalu mencoba mendapatkan pengakuan dari pohon 5 Tai Dao bawaan. Senior, tidak bisakah kamu melihat pohon Wu Tai Dao Xiantian? Lu Yun tiba-tiba bertanya, saya tidak bisa melihat. Arwah Azure Lotus Cave Mansion menjawab dengan tegas, 5 energi primordial bawaan juga merupakan sumber daya yang sangat penting bagi para penguasa alam semesta. Energi-energi ini dapat meningkatkan kekuatan mereka, jadi sebelum Lu Yun dapat menyelesaikannya, dia memikirkannya dan bayangan pohon kecil yang memancarkan cahaya warna-warni muncul di belakangnya. Meskipun bayangan pohon kecil ini kecil, ia mengandung kekuatan yang mendebarkan dan agung. Ia adalah proyeksi pohon 5 Tai Dao bawaan. Ini adalah, roh dari rumah gua Qinglian melebarkan matanya dan menatap bayangan di belakang Lu Yun dengan tak percaya, kapan kau menggali pohon Wu Tai Dao Xiantian? Diburu, Lu Yun tertegun sejenak, lalu menjelaskan, senior, Anda salah paham. Saya tidak menggalinya, saya menggunakan senjata ajaib penentu hidup saya untuk menebangnya. Mungkinkah pedang surgawi itu, senjata ajaib penentu hidupmu? Roh gua Qinglian tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan ada sedikit kejutan dalam nadanya. Lu Yun mengangguk, itu pedang Tianxing. Asalnya dari kapak. Ia melanjutkan, setelah aku menebas pohon dao dengan pedangku, pohon itu menyelinap ke alam pedang terpadu agungku. Aku tidak tahu apakah itu akan menimbulkan efek samping. Hahaha, roh gua Teratai Biru tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ini sama sekali bukan pengaruh buruk. Ini jelas hal yang hebat. Ini berarti kau sangat cocok dengan pohon 5 Tai Dao bawaan, dan jalur kultivasimu akan jauh lebih mulus. Roh gua Teratai Biru berkata dengan sungguh-sungguh, kau harus ingat bahwa dao pedang terpadu agung, tubuh pikiran abadi, dan tubuh pedang abadi adalah fondasi Teratai Biru kekacauan primalmu. Semakin kuat dirimu, semakin besar kekuatan yang ditransformasikan dari Teratai Biru kekacauan, dan semakin yakin kau akan mencapai alam master semesta. Setelah mengatakan itu, sosoknya perlahan memudar dan akhirnya menghilang. Lu Yun duduk bersila di singgasana Teratai Hijau. Cahaya yang terpancar dari singgasana itu mengalir bagai air, membuatnya merasa rileks dan segar. Dia tahu kesempatan itu cepat berlalu. Singgasana Teratai Hijau ini hanyalah tempat suci untuk berkultivasi yang dibuat khusus untuknya. Namun kekurangannya hanya satu, yaitu tahta Teratai Hijau ini tidak mempunyai efek mempercepat waktu. Lu Yun sedikit mengernyit, lalu pikirannya bergerak dan dia memanggil gambar aliran waktu. Harta karun langka berupa aturan waktu yang diperoleh dari istana Zhengxuan ini jauh lebih berharga daripada harta karun serupa lainnya. Ia dapat dipercepat hingga puluhan ribu kali, bahkan 100.000 kali. Namun, akselerasi lebih dari 10.000 kali akan menghabiskan kekuatan aturan Dao Surgawi, jadi Lu Yun tidak berani mencobanya dengan mudah sekarang. Beberapa ribu kali sudah cukup. Lu Yun menghitung secara diam-diam dan mengaktifkan diagram aliran waktu untuk menyesuaikan kecepatan aliran waktu hingga 5.000 kali. Dalam sekejap, semua yang ada di sekitarnya seakan berhenti, hanya pikirannya sendiri yang masih berlari cepat. Dengan bantuan tahta Teratai Hijau, latihan Lu Yun bagaikan sebuah trik. Setiap hambatan bagaikan kertas yang bisa dipecahkan dengan tusukan. Dia membenamkan dirinya dalam kultivasi, mencerna dan menyerap semua wawasan yang telah diperolehnya sebelumnya dan mengintegrasikannya ke dalam pemahamannya sendiri. Sayangnya, Gua Qinglian ini terisolasi dari alam semesta yang kacau dan tidak dapat merasakan aturan surga, jadi mustahil untuk langsung menerobos ke alam abadi. 10 tahun berlalu dengan cepat, waktu pun berjalan cepat. Dalam 10 tahun terakhir, kemajuan Lu Yun dapat digambarkan sebagai menakjubkan. Ketiga ribu dao surgawi telah dikultivasikan hingga mencapai tingkat kesempurnaan, dan banyak dari 1000 dao surgawi di alam semesta yang kacau ini juga telah berkembang lebih jauh. Jika salah satunya dikultivasikan sendiri, kekuatannya telah mencapai tingkat master dao yang menentang surga.
Kekuatan seni pedang terpadu agung juga telah meningkat secara signifikan, tetapi sayangnya karena keterbatasan wilayah, batas kekuatannya belum meningkat pesat, dan mungkin telah mencapai level Kaisar Dewa menengah hingga tinggi. Jumlah sel abadi di pedang abadi telah meningkat dari puluhan juta menjadi puluhan miliar. Kekuatan agung aturan kehidupan membuat pedangnya sekuat senjata suci tertinggi. Jumlah neuron abadi di tubuh pikiran abadi juga meroket dari puluhan juta menjadi 1 miliar. Kekuatan telekinesisnya yang mengerikan sungguh mencengangkan. Kekuatan tempur telekinesisnya saja sudah mencapai level tertinggi Kaisar Dewa. Sekarang, aku seharusnya memenuhi syarat untuk bersaing dengan Kaisar Suci Abadi Alam Kelima, kan? Lu Yun merenung dalam hatinya, namun merasa sedikit ragu. Dia benar-benar ingin menemukan para Kaisar Suci Abadi dari 5 alam di kuil untuk bersaing satu sama lain dan memverifikasi kekuatannya sendiri. Tapi kemudian saya berpikir, kalau sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi, itu akan lebih merepotkan daripada bermanfaat. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa menyesal adalah latihan telekinesisnya masih sedikit kurang. Langkah selanjutnya adalah ia perlu menguasai aturan telekinesis dan meningkatkan wilayah telekinesisnya ke wilayah pikiran, membuka dunia pikiran. Meskipun sangat sulit, Lu Yun tidak terburu-buru. Kalau dipikir-pikir lagi kemajuan yang sudah saya buat dalam 10 tahun terakhir, apalagi yang membuat saya tidak puas. Sebagai manusia, kita seharusnya merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Tahta teratai biru ini, tatapan mata Lu Yun tertuju pada singgasana di bawahnya, dan sekilas keserakahan terpancar di matanya. Benda ini sangat mudah digunakan sehingga dia tidak bisa meletakkannya. Masih banyak hal yang menunggu untuk dia tangani di luar, dan ilmu pedang terpadu miliknya juga menemui hambatan, jadi dia harus keluar dan mencari peluang untuk melakukan terobosan. Jika saja kita bisa merebut tahta ini, Lu Yun berpikir dalam hati, kejadian ini sama seperti saat dia membawa penjaga itu pergi dari istana Zhengxuan. Dengan cara ini, dia dapat menggunakan tahta teratai hijau untuk berlatih kapan saja dan di mana saja, dan menerobos ke alam abadi sudah semakin dekat. Tepat saat Lu Yun sedang merenung, sosok roh Gua Qinglian muncul kembali. Ia masih tampak seperti seorang dewa, tetapi ada sedikit ketidakberdayaan di antara alisnya. Senior, Lu Yun segera berdiri dan membungkuk, Junior punya permintaan. Roh dari Qinglian Cave Mansion meliriknya dengan tenang, ada apa? Junior ini berani meminjam tahta teratai biru ini. Lu Yun menggosok-gosok tangannya dan berkata dengan sedikit malu, Senior, kau tahu bahwa cobaan di Gua Qinglian ini sungguh berat. Bagaimana mungkin seorang master tahu biasa bisa masuk? Akan sia-sia meninggalkan singgasana ini di sini. Lebih baik biarkan junior ini memanfaatkannya sebaik mungkin. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, junior ini telah menghabiskan energi yang luar biasa untuk mengembangkan dao penyatuan agung. Sekarang, aku juga harus mendukung 5 pohon dao bawaan, yang benar-benar membebaniku. Jika aku bisa meningkatkan kekuatanku sedikit lagi, aku akan bisa mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Bukankah itu akan menjadi hal terbaik? Setelah aku mencapai keabadian, aku pasti akan mengembalikan tahta utuh kepada Zhao. Roh Gua Teratai Hijau tetap tenang setelah mendengar ini, tetapi nadanya sedikit acuh tak acuh. Ini adalah harta berharga milik guru. Belum lagi Anda, seorang guru dao biasa, bahkan penguasa alam semesta pun mungkin tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Dengan kemampuan dao Anda yang terbatas sekarang, lebih baik lupakan saja ide ini. Mendengar ini, Lu Yun mendesah dalam hati, ini sungguh tidak semudah itu. Namun, dia tidak menyerah, melainkan bertanya dengan hati-hati, kapan saya bisa meminjamnya? Arwah Azuril Lotus Cave Mansion meliriknya, seolah menganggap pertanyaan itu agak berlebihan. Tunggu sampai kau menembus alam abadi dan kekuatan tempurmu mencapai tingkat Sein Dao tertinggi, lalu coba lagi. Orang suci Dao tertinggi, Lu Yun mengulanginya dengan suara rendah, sambil berpikir dalam hati, ini adalah tujuan besar. Dia berpikir sejenak, lalu bertanya, bolehkah saya bertanya, Senior, apakah tahta teratai biru ini dapat membantu seorang Santo Dao setengah langkah menembus hambatannya? Roh Gua Teratai Biru tampak menganggap pertanyaan itu agak tidak masuk akal, tetapi tetap dengan sabar menjelaskan, tentu saja itu membantu, dan efeknya signifikan. Namun, masih terlalu dini bagimu untuk memikirkannya sekarang. Lalu mengapa seseorang harus menjadi orang suci Dao tertinggi untuk naik tahta? Lu Yun masih tidak menyerah dan bertanya. Pertama, ada segel yang ditempatkan di singgasana ini oleh sang guru. Tanpa kekuatan yang sesuai, mustahil untuk menggoyahkannya sama sekali. Arwah Gua Teratai Biru menjelaskan, kedua, ini juga demi kebaikanmu sendiri. Dengan kekuatanmu saat ini, bahkan jika kau mendapatkan tahta, kau takkan mampu mempertahankannya, dan itu hanya akan membawa bencana bagi dirimu sendiri. Hati Lu Yun tergerak, ini memang sebuah masalah. Dia masih memahami prinsip bahwa seseorang tidak bersalah kecuali dia memiliki harta karun. Junior mengerti, Lu Yun membungkuk hormat. Namun, ia bergumam dalam hati, bagaimana kalau aku beruntung? Mungkin aku bisa mengambilnya tanpa mencapai Sein Dao tertinggi. Memikirkan hal ini, dia memutar matanya dan bertanya dengan ragu, Senior, bolehkah saya mencobanya? Arwah Gua Teratai Biru seolah melihat isi pikirannya, senyum samar-samar tersungging di bibirnya. Kalau kau mau coba, silakan saja. Tapi, kuingatkan kau sebelumnya, jangan terlalu berharap. Lu Yun sangat gembira dan segera kembali ke tahta teratai hijau, duduk bersila, dan mulai mencoba memurnikannya. Dia pertama kali menggunakan kekuatan pedang dao terpadu agung untuk menyerang singgasana, tetapi serangan itu bagai setetes air di lautan, tanpa ada respons sama sekali.
Kemudian, dia mencoba menyempurnakannya dengan kekuatan tubuh pedang abadi dan tubuh pikiran abadi, tetapi tetap gagal. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan kekuatan Chaos Green Lotus. Lu Yun berpikir dalam hati. Ia mengaktifkan teratai hijau kekacauan, dan kekuatan kekacauan yang dahsyat mengalir ke singgasana. Singgasana itu akhirnya bereaksi sedikit, memancarkan cahaya hijau redup. Masih agak pendek, Lu Yun mengerutkan kening, menggertakkan giginya, dan memanggil pedang Tianxing. Pedang Tianxing berdengung, dan cahaya pedang yang cemerlang keluar dari badan pedang, menebas singgasana dengan ganas. Dentang, terdengar suara renyah, dan singgasananya bergetar sedikit, tetapi masih belum halus. Sepertinya kuncinya terletak pada peningkatan kekuatan Chaos Blue Lotus. Lu Yun mendesah dalam hati dan dengan enggan menarik kembali pedang Tianxing. Tak mau menyerah, dia berbalik menatap roh Azure Lotus Cave Mansion dan bertanya, "Senior, bisakah junior ini, bisakah aku juga memurnikan Azure Lotus Cave Mansion ini dan membawanya pergi?" Mendengar ini, mata arwah penghuni gua teratai hijau terbelalak lebar, dengan ekspresi seolah melihat hantu. "Kau berani sekali kau. Rumah gua teratai hijau ini pemiliknya." Ia terdiam sejenak, seolah memikirkan sesuatu, lalu mengubah ucapannya, "Guru tidak bilang itu mustahil. Hanya saja ini lebih sulit daripada mendapatkan tahta teratai biru. Saya khawatir saya harus mencapai tingkat tertinggi, atau bahkan menjadi penguasa alam semesta, untuk bisa melakukannya." Penguasa alam semesta, Lu Yun menarik napas dalam-dalam. Tujuan ini terlalu jauh. Ia mengusap dagunya dan tersenyum santai, "Jangan khawatir, senior. Aku akan berlatih dengan tekun dan memenuhi harapanmu. Ketika aku menjadi penguasa alam semesta, aku akan datang dan merebut tahta teratai biru ini. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku." Arwah Azure Lotus Cave Mansion tampak tidak peduli dengan kata-kata berani Lu Yun dan hanya mengangguk dengan tenang. "Kau telah mendapatkan banyak hal kali ini. Fondasi jalan penyatuan agung telah dibangun. Setelah memasuki alam abadi, kekuatan tempurmu setidaknya akan setara dengan Kaisar Suci Abadi tingkat kelima. Bukanlah mustahil bagimu untuk mencapai Dao Shen tertinggi di masa depan. Ingat, jangan lengah dalam mengolah pohon Tai Dao 5 bawaan dan Chaos Azure Lotus. Keduanya adalah andalan terbesarmu." Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu jawaban Lu Yun, roh dari rumah gua Qinglian melambaikan lengan bajunya. Lu Yun hanya merasakan pemandangan di depannya berubah, dan sesaat kemudian, ia kembali ke aula utama. Xuan Yu, Kaisar Suci Alam kelima, sedang duduk bersila di tengah aula. Ia seolah merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya, memancarkan seberkas cahaya ke arah Lu Yun. Dia jelas merasakan aura Lu Yun telah mengalami perubahan drastis, dan perasaan potensial terancam muncul secara spontan. "Selamat, sahabatku. Sepertinya kamu mendapatkan banyak manfaat dari perjalanan ini." Nada bicara Xuan Yu rumit, dengan sedikit rasa kagum, "Di usia semuda ini, kamu sudah mencapai kesuksesan seperti ini. Siapa tahu, kamu bahkan bisa menjadi penguasa alam semesta di masa depan." Lu Yun tersenyum tipis dan berkata sambil membungkuk, "Itu hanya keberuntungan, hanya keberuntungan. Senior, terima kasih atas pujianmu." Namun, ia diam-diam merasa bangga di dalam hatinya. Xuan Yu memang memiliki mata yang tajam dan mampu melihat potensinya secara sekilas. "Sahabatku, tidak perlu bersikap rendah hati." Mata Xuan Yu berkilat tajam. "Kekuatanmu telah meningkat pesat. Kurasa kau akan segera meninggalkan tempat ini. Namun, kita pernah bertemu sebelumnya, jadi bisa dibilang kita ditakdirkan untuk bertemu. Jika kau benar-benar bisa menjadi penguasa alam semesta di masa depan, jangan lupakan aku, teman lamamu." Lu Yun berpura-pura merenung sejenak, lalu tersenyum misterius, "Senior, kau benar sekali. Aku akan segera kembali, dan mungkin aku bisa membantumu keluar dari tempat ini dan mendapatkan kembali kebebasanmu." Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa senior juga dapat melangkah ke alam tertinggi." Mata Xuan Yu berbinar-binar gembira mendengar ini, tetapi kemudian meredup lagi. Mencapai alam tertinggi, bukankah mudah? Terjebak di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hati Daoku telah lama ternoda. Menerobosnya sama sulitnya dengan naik ke surga. Lu Yun menepuk bahu Xuan Yu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, jangan berkecil hati. Selama kau punya harapan di hatimu, segalanya mungkin. Aku punya metode rahasia yang bisa membantumu membersihkan hatimu dan membangun kembali fondasimu. Aku akan mengajarimu saat aku datang lagi nanti." Kata-katanya hanyalah janji kosong, tetapi bagi Xuan Yu, yang merindukan kebebasan, kata-katanya tidak diragukan lagi merupakan sedotan penyelamat hidup. Xuan Yu mempercayainya dan berterima kasih kepada Lu Yun dengan penuh semangat, "Terima kasih banyak, sahabatku. Aku sangat berterima kasih." Lu Yun meninggalkan aula utama dan keluar dari kuil. Tatapan ratusan kaisar Dao abadi tertuju padanya secara bersamaan, termasuk beberapa dewa tingkat ketiga dan kedua. Kekuatan ini tidak boleh diremehkan. Lu Yun berpikir dalam hati, jika dia bisa merekrut orang-orang ini untuk kepentingannya sendiri, sampai sejauh mana kekuatannya akan berkembang. Memikirkan hal ini, ia berdeham dan berkata dengan lantang, "Rekan-rekan Taois, aku akan segera meninggalkan tempat ini. Lalu, mungkin aku bisa membantu kalian melepaskan diri dari belenggu tempat ini dan mendapatkan kembali kebebasan kalian." Dia mengulangi kepada semua orang apa yang telah dikatakannya kepada Xuan Yu. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang menjadi gempar. Benarkah ini? Apakah orang ini mencoba menipu kita? Bagaimana mungkin seorang guru tahu seperti dia memiliki kemampuan hebat seperti itu?
Bagaimana kalau itu benar? Kalau kita bisa meninggalkan tempat ini, itu sepadan, berapapun harganya. Kerumunan ramai dengan diskusi. Ada yang bertanya, ada yang menantikannya, dan ada yang begitu bersemangat hingga menyatakan kesetiaan mereka langsung kepada Lu Yun. Tuan, saya bersedia mengikuti Anda. Saya akan melayani Anda mulai sekarang. Tuan, aku bersedia mengikutimu. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Melihat sekelompok orang di depannya, Lu Yun tidak dapat menahan perasaan sedikit lucu. Orang-orang ini sangat mudah ditipu. Namun, ia juga mengerti bahwa ujian di Gua Qinglian terlalu sulit. Para kaisar Dao abadi yang terjebak di sini sudah kehilangan harapan. Sekarang, selama masih ada secercah kesempatan, mereka akan memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh. Saya menghargai kebaikan hati sesama penganut Tao. Lu Yun tersenyum tipis, namun, masalah ini masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Semuanya, harap tunggu dengan sabar. Aku akan memberikan jawaban yang memuaskan saat aku datang lagi nanti. Setelah berkata demikian, Lu Yun berbalik dan pergi, meninggalkan sekelompok kaisar Dao abadi yang gembira. Kembali di jembatan tertutup, dua lelaki tua berpakaian hijau yang menjaga gerbang melihat Lu Yun dan mata mereka melebar seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ketika kedua lelaki tua berpakaian hijau itu melihat Lu Yun berjalan perlahan melintasi jembatan tertutup, mata mereka hampir melotot, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kamu menyerah pada ujian ketiga. Sang kakak bertanya dengan gagap, nadanya penuh ketidakpercayaan. Menurutnya, itu hanyalah mimpi belaka bagi Lu Yun, seorang guru Tao belaka, untuk lulus ujian ketiga. Lu Yun tersenyum tipis, nadanya sedikit menggoda, menyerah. Kenapa kau menyerah? Apa kau pikir aku tidak bisa mendapatkan tahta teratai biru? Si junior tua itu mendengus, nadanya meremehkan, nak, berhentilah membual. Bahkan Kaisar Suci Abadi Alam Kedua pun mungkin tak bisa lolos dari tingkat ketiga tanpa cedera. Kau seorang Master Dao, sudah cukup kau bisa keluar hidup-hidup, dan kau masih ingin lulus. Lelucon apa ini? Lu Yun tidak marah, tetapi hanya berkata dengan tenang, sepertinya kalian berdua masih salah paham tentang kekuatanku. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan, saat aku bertarung denganmu sebelumnya, aku bahkan tidak menggunakan 0,10% dari kekuatanku. Apa katamu? Si adik kelas tua itu murka, dan aura yang kuat meledak darinya. Nak, beraninya kau mempermalukan aku. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, sepertinya jika aku tidak memberimu pelajaran, kau tidak akan mengerti perbedaan di antara kita. Dia mengulurkan jari kelingking kanannya dan dengan lembut menekannya ke arah pemuda junior yang tua itu. Sebuah kekuatan tak kasat mata langsung menyelimuti pemuda tua itu. Ia merasa seperti ditindih gunung, tak bisa bergerak, dan bahkan bernapas pun terasa sangat sulit. Tarimichi dewasa. Pemuda tua itu memohon ampun dalam ketakutan. Ia tahu ia telah menabrak tembok. Pemuda yang tampaknya tak berbahaya di hadapannya ternyata jauh lebih kuat daripada yang dibayangkannya. Melihat ini, sang kakak bergegas maju untuk memohon, Pak, tolong tenang. Adik saya sempat kebingungan. Saya harap Bapak memaafkan kesalahannya dan mengampuni nyawanya. Lu Yun menyingkirkan jari kelingkingnya dan berkata dengan tenang, demi kakakmu, aku akan melepaskanmu kali ini. Jika kau berani bicara kasar lain kali, kau tidak akan seberuntung itu. Kedua lelaki tua berpakaian hijau itu mengangguk cepat dan dipenuhi rasa kagum terhadap Lu Yun. Lu Yun mengabaikan mereka dan berjalan langsung keluar dari gua. Setelah meninggalkan aula utama, Lu Yun datang ke depan gua, memandang pohon Tao bawaan yang baru lahir, dan berpikir keras. Meskipun pohon Tao bawaan ini telah tumbuh, ia masih sangat lemah. Akan membutuhkan waktu yang lama dan banyak sumber daya untuk tumbuh hingga mencapai titik di mana ia dapat mendukungnya menjadi penguasa alam semesta. Pertumbuhan pohon Dao Xiantian membutuhkan kekuatan aturan yang sangat besar. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku perlu menemukan cara untuk mendapatkan kekuatan aturan. Hal pertama yang terlintas di pikirannya adalah memburu Kaisar Dao Abadi dan melahap kekuatan aturan mereka. Di alam iblis abis, terdapat banyak Kaisar Dao Abadi. Jika kau bisa memburu beberapa dari mereka, itu akan menjadi cara untuk mendapatkan kekuatan aturan dengan cepat. Namun, alam iblis abisal penuh dengan bahaya, dan para Kaisar Dao Abadi itu tidak bisa dianggap remeh. Lu Yun mengerutkan kening. Kalau kita bertemu orang tangguh, itu akan lebih merepotkan daripada menguntungkan. Ia kembali memikirkan medan pertempuran kosmik, tempat kekuatan-kekuatan besar bersaing memperebutkan sumber daya dan kekuatan aturan relatif melimpah. Meskipun medan perang luar angkasa kaya akan sumber daya, persaingannya juga lebih ketat. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatanku saat ini, jika aku pergi ke medan perang kosmik, aku khawatir aku hanya akan menjadi umpan meriam. Setelah berpikir panjang, Lu Yun memutuskan bahwa ia harus terlebih dahulu mengolah pedang Dao terpadu agung dan kemudian melangkah ke alam keabadian. Saat aku memasuki alam abadi, aku akan bisa merebut tahta teratai biru. Maka, tidak akan terlambat untuk mempertimbangkan budidaya pohon Dao Xiantian. Lu Yun membuat keputusan dalam hatinya. Setelah meninggalkan Gua Qinglian, Lu Yun menemukan bahwa lokasi gua telah berubah menjadi kacau, yang membuatnya sedikit khawatir. Ini gawat, lokasi gua itu sudah hilang. Bagaimana aku bisa masuk lagi? Lu Yun berpikir dalam hati. Dia mencoba mengaktifkan teratai hijau kekacauan dan pohon Tai Dao 5 bawaan, dan menemukan bahwa dia samar-samar dapat merasakan lokasi gua teratai hijau. Sepertinya selama aku memiliki teratai biru kekacauan dan pohon 5 Tai Dao bawaan, aku bisa memasuki gua teratai biru. Lu Yun gembira,
Ini kejutan yang menyenangkan. Ia berspekulasi bahwa ini seharusnya menjadi hak istimewa khusus yang diberikan oleh roh Gua Qinglian kepada mereka yang lulus level tersebut. Setelah kembali ke dunia Taichang, Lu Yun segera memeriksa kondisi pohon Dao Xiantian. Hah, akarnya hilang. Lu Yun menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyapu dan menemukan bahwa akar pohon Dao Xiantian yang awalnya berakar di dunia Taichang telah menghilang. Sepertinya dunia Taichang tidak lagi terikat oleh pohon Dao Xiantian. Pikiran Lu Yun bergerak, jika memang begitu, mari kita sempurnakan dunia Taichang. Dia mengaktifkan kekuatan aturan dan mulai menyempurnakan dunia Taichang. Karena Lu Yun adalah penguasa dunia Taichang dan bekerja sama dengan Dao Surgawi, proses pemurniannya sangat lancar. Hanya dalam sekejap, dunia Taichang disempurnakan oleh Lu Yun dan digabungkan ke dalam alam pedang terpadu agung. Selanjutnya, saatnya kembali ke wilayah Kekaisaran Taichang. Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, matanya berbinar. Beberapa bulan kemudian, transmisi melintasi kekacauan tak berujung akhirnya berakhir, dan Lu Yun muncul di domain Kekaisaran Taichang. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan aturan dunia yang sudah dikenalnya, dan berpikir dalam hati, ini akan menjadi habitat masa depan orang-orang Taichang. Lu Yun tidak sepenuhnya menyerah pada lokasi asli dunia Taichang. Daerah itu begitu dekat dengan Qinglian Cave Mansion sehingga dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ada hubungan di antara keduanya. Terutama karena akar pohon Dao Xiantian pernah menjerat dunia Taichang, dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Bakat luar biasa makhluk-makhluk di dunia Taichang juga membuatnya bingung. Setelah banyak pertimbangan, Lu Yun memutuskan untuk meninggalkan dunia Xuan Huang baru di lokasi semula. Ia dengan hati-hati memilih sekelompok benih makhluk hidup, menaburkannya di antara mereka, dan membiarkan mereka berevolusi sendiri untuk membangun kembali keteraturan. Dia ingin melihat apakah makhluk yang lahir di daerah ini masih dapat memiliki bakat tinggi tanpa nutrisi dari pohon Dao bawaan. Setelah menempatkan dunia Taichang di area inti domain Kekaisaran Taichang, Lu Yun merasa lega. Di sini, Kaisar Dewa Yunmeng yang bertanggung jawab, dan ada 3 boneka penjaga yang kekuatannya telah mencapai tingkat keempat Kaisar Dewa Abadi, serta beberapa Kaisar Abadi tingkat ketiga dan tak terhitung banyaknya pembangkit tenaga listrik abadi tingkat pertama dan kedua. Kekuatan pelindung sekuat itu jarang ditemukan bahkan di alam semesta yang kacau, dan cukup untuk menjamin keselamatan dunia Taichang. Semuanya, selamat datang di wilayah Kekaisaran Taichang. Lu Yun muncul di hadapan para Dewa Tao dan Master Dunia Taichang, suaranya nyaring dan agung. Semua orang segera membungkuk, mata mereka dipenuhi rasa kagum dan penasaran. Mereka belum pernah melihat pemandangan seindah itu, mereka juga belum pernah merasakan energi spiritual langit dan bumi yang begitu kaya. Lu Yun memandang sekeliling dan berkata perlahan, mulai hari ini, dunia Taichang akan ditetapkan sebagai area terlarang. Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk kecuali makhluk-makhluk dari dunia Taichang. Makhluk-makhluk dari dunia Taichang dapat masuk dan keluar dengan bebas, tetapi mereka harus mencapai alam Dewa Dao sebelum dapat keluar. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, selain itu, di wilayah Kekaisaran Taichang, kalian harus mematuhi aturan wilayah Kekaisaran dan tidak bertindak gegabah. Tentu saja, sebagai sesama anggota suku, saya akan memberi kalian perlakuan istimewa yang memadai. Di sini, mendapatkan sumber daya budidaya akan relatif mudah dan melimpah. Seseorang di antara kerumunan itu dengan berani bertanya, Kaisar, apakah kami masih bisa keluar dan melihat-lihat nanti? Lu Yun tersenyum tipis, tentu saja. Kaisar Busuan Zidao, silakan bawa mereka mengunjungi kota Kekaisaran Taichang. Ya, Tuan, Busuan Zidaodi menanggapi dan membawa semua orang pergi dengan cara yang perkasa. Lu Yun membawa istri-istrinya, selir-selirnya dan anak-anaknya dan dengan santai melakukan perjalanan melalui rute lain. Ayah, mengapa mereka harus mencapai alam Dewa Dao untuk keluar, tapi kita tidak perlu melakukannya? Putri bungsu Lulinger bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Yun tersenyum dan menepuk kepalanya, lalu menjelaskan, karena ayah mewariskan kepadamu cara yang ampuh untuk melindungi hidupmu, sehingga kamu dapat lolos tanpa cedera bahkan jika kamu menghadapi bahaya. Beberapa tahun berlalu dalam sekejap mata, dan dunia Taichang berakar di wilayah Kekaisaran Taichang dan berkembang pesat. Lu Yun memfokuskan sebagian besar energinya pada kultivasi. Pengalaman di Gua Qinglian telah membawa pemahamannya tentang ilmu pedang ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dia sekarang berada pada momen kritis untuk menerobos menuju keabadian. Saat ini, kabar baik datang dari Yaner. Gelombang aneh, bagaikan riak, berdesir di hati Lu Yun. Itu bukan serangan, melainkan kegembiraan murni, sebuah sublimasi aturan. Lu Yun langsung mengerti bahwa ini adalah Yaner. Dia telah mencapai terobosan dan mencapai keabadian. Senyuman muncul di sudut mulutnya, dan pikirannya melayang kembali ke saat sebelum dia memasuki Gua Qinglian. Saat itu, Yaner sudah mendekati level Master Tao melawan surga, dan hanya selangkah lagi dari kesuksesan. Tetapi dia memilih untuk menekan wilayahnya, ingin mengumpulkan pengetahuan yang lebih mendalam sebelum membuat terobosan. Lagi pula, makin kuat fondasinya, makin besar pula pencapaian di masa depan. Dan sekarang, hal itu tampak menjadi hasil yang alami. Lu Yun mendapatkan banyak manfaat dari perjalanan ke rumah Gua Qinglian. Pemahamannya tentang ilmu pedang tidak hanya meningkat pesat, tetapi juga pemahamannya yang lebih mendalam tentang kekuatan berbagai aturan. Melalui pedang hati Ruyi Gong, wawasan dan pengalaman ini juga disinkronkan ke Yaner. Dengan bakat yang dimiliki Yaner, wajar saja jika dia mampu menguasai segalanya dalam waktu singkat dan mencapai keabadian.
Yang lebih penting lagi, dia mengendalikan kekuatan aturan pedang air, yang merupakan kekuatan dahsyat yang menggabungkan kekuatan surgawi air dan kekuatan surgawi pedang. Menerobos keabadian di level Master Dao penentang surga, langsung melompati ranah pertama dan kedua, dan menjadi kaisar abadi level ketiga, gadis ini benar-benar monster. Lu Yun merasa lega dan sedikit khawatir. Jika berita tentang kecepatan yang luar biasa itu tersebar, kemungkinan besar akan menimbulkan kegemparan. Dia teringat kembali bagaimana dia telah membuat kemajuan pesat, tetapi akhirnya menjadi sasaran alam semesta yang gelap, yang menyebabkan masalah besar bagi Raja Iblis Chonglou. Meskipun Raja Iblis tampak memiliki beberapa keraguan terakhir kali dan tidak melanjutkan mengambil tindakan, Lu Yun tidak ingin menaruh harapannya pada orang lain. Meskipun kekuatanku telah meningkat pesat, aku tetap harus berhati-hati saat menghadapi alam semesta kegelapan. Alam iblis abisal dan alam semesta kegelapan bukanlah sesuatu yang bisa kulawan saat ini. Jika aku ingin sepenuhnya mengatasi bahaya tersembunyi ini, aku khawatir alam semesta chaos dan alam semesta Hongmeng harus bekerja sama. Lu Yun merenung dalam hatinya. Dia melesat dan tiba di luar gua tempat Yaner menyendiri. Terobosan itu begitu dahsyat hingga menarik perhatian asal-muasal alam semesta. Rune-rune misterius berkelebat di kehampaan, seolah menjelajahi situasi di sini. Lu Yun tidak berani menunda dan segera menggunakan alam pedang terpadu agung untuk menutup area tersebut. Akan tetapi, hal itu hanya dapat memblokirnya sementara, tetapi tidak dapat sepenuhnya memblokir mata-mata asal-usul alam semesta. Pada saat ini, sesosok muncul entah dari mana, dia adalah Kaisar Dewa Yunmeng. Dia sedikit mengernyit, menatap rune yang berkedip, dan bertanya, Lu Yun, apa yang terjadi? Salah satu muridku menerobos masuk, dan suaranya agak keras. Aku tidak ingin menarik perhatian yang tidak perlu. Lu Yun membungkuk dan berkata, tolong bantu aku, Kaisar Dewa. Bab 3536 Alam Tertinggi. Bab sebelumnya daftar isi bab berikutnya. Mendengar ini, Kaisar Ilahi Yunmeng terkejut. Terobosan yang dapat menarik perhatian asal-usul alam semesta setidaknya berada pada level Kaisar Dewa Abadi. Murid Lu Yun benar-benar memiliki bakat seperti itu. Meskipun bingung, ia tidak bertanya lagi dan langsung menggunakan kekuatan sihirnya. Cahaya redup menyelimuti dunia pedang yang menyatu, sepenuhnya menghalangi rune yang berkedip. Asal mula jalan alam semesta tampaknya merasakan adanya halangan, dan ia berfluktuasi sedikit sebelum perlahan memudar. Di kota Kekaisaran Taichang, di antara kompleks istana yang menjulang tinggi, gelombang aneh menyambar, membuat khawatir banyak Kaisar Dao Abadi di kota itu. Mereka terbangun dari kultivasinya satu demi satu, pikiran mereka saling terkait, mencoba menemukan sumber fluktuasi. Fluktuasi Dao Surgawi yang begitu dahsyat, apakah ada yang telah mencapai terobosan keabadian? Seorang Kaisar Tao yang mengenakan baju besi emas bertanya dengan ragu. Namun fluktuasi ini datang dan pergi dengan cepat, seolah-olah seseorang sengaja menekannya. Kaisar Dao yang lain merenung, tatapannya tanpa sadar tertuju ke arah istana Kaisar Ilahi Yunmeng. Tiga Kaisar Dewa, Tian Chan, Dick, dan Ren Huan, juga merasakan fluktuasi ini. Mereka berkumpul dengan ekspresi serius. Fluktuasi ini pasti disebabkan oleh seseorang yang berhasil mencapai keabadian, dan terobosan dari guru anti surgawi inilah yang dapat memicu resonansi jalan surgawi yang begitu kuat. Kaisar Dewa Tianchan berkata dengan suara yang dalam. Tapi mengapa fluktuasi Dao Surgawi tiba-tiba menghilang? Mungkinkah ada yang campur tangan? Kaisar Dewa Dick bingung. Mata Kaisar Dewa Dunia Manusia berkedip saat ia perlahan berkata, satu-satunya yang mampu melakukan ini mungkin Lu Yun dan Kaisar Dewa Yunmeng. Mungkinkah Lu Yun telah mencapai terobosan? Tidak, ia baru mencapai puncak Master Dao penentang surga beberapa hari yang lalu. Tidak akan secepat ini. Kaisar Dewa Sisa Surgawi mendengus dingin, siapa lagi kalau bukan Lu Yun? Mungkin dia diam-diam mengolah teknik klon rahasia, dan sekarang klonnya telah menembus batas, dia sengaja menekan fluktuasi Dao Surgawi agar tidak terbongkar. Kaisar Ilahi Dick menggelengkan kepalanya, belum tentu. Mungkin ada orang kuat lain di kota Kekaisaran Taichang yang telah menerobos, dan Lu Yun serta Kaisar Ilahi Yunmeng sedang menutupinya untuk melindungi orang ini. Ketiganya membuat banyak tebakan, tetapi mereka masih belum dapat menentukan kebenarannya. Akhirnya, Kaisar Dewa Dunia Manusia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Lebih baik cerna buah jalan suci dengan tenang dan tingkatkan kekuatanmu sendiri. Meskipun Kaisar Dao Abadi lainnya penasaran, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menemukan kebenaran, jadi mereka harus bubar. Di dalam istana Kaisar Ilahi Yunmeng, Lu Yun dan Kaisar Ilahi Yunmeng berdiri berdampingan, keduanya merasa lega saat menyaksikan fluktuasi dalam Dao Surgawi berangsur-angsur mereda. Untungnya, Kaisar Dewa datang membantu kami, kalau tidak, terobosan Yaner akan menyebabkan masalah besar. Lu Yun membungkuk, Kaisar Ilahi Yunmeng tersenyum tipis. Ini hanyalah bantuan kecil, namun, Lu Yun, kekuatanmu tampaknya telah meningkat pesat. Aku khawatir kau telah jauh melampauiku sekarang. Lu Yun berkata dengan rendah hati, Kaisar Dewa, terima kasih atas pujianmu. Hanya saja aku mengalami beberapa hal aneh akhir-akhir ini. Kaisar Ilahi Yunmeng menatap Lu Yun dengan ekspresi rumit dan mendesah pelan, kau memang punya banyak rahasia. Namun, kau mampu mencapai alam seperti itu dalam waktu yang begitu singkat. Kurasa kau pasti telah mengalami petualangan yang luar biasa. Meskipun aku penasaran, aku tidak akan bertanya terlalu banyak. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Hati Lu Yun tergerak. Ia tahu bahwa Kaisar Ilahi Yunmeng memiliki beberapa kecurigaan terhadapnya,
jadi ia berkata, Kaisar Ilahi, aku memang telah mendapatkan beberapa kesempatan dan beberapa harta karun yang dapat membantumu meningkatkan kekuatanmu dan bahkan mencapai alam tertinggi. Namun, saat ini aku terikat oleh wilayah dan sumpahku, dan tidak dapat berbagi harta karun ini denganmu. Ketika kekuatanku semakin meningkat, aku pasti akan membantu Kaisar Ilahi menembus hambatan ini. Mendengar ini, Kaisar Ilahi Yunmeng terkejut sekaligus skeptis. Berjuang untuk alam tertinggi, apakah ini benar-benar mungkin? Lu Yun tersenyum misterius dan berkata tanpa penjelasan, warisan rumah Gua Qinglian sungguh mengejutkan. Mohon rahasiakan untuk sementara waktu, Kaisar Dewa. Pada saat ini, napas yang kuat datang dari gua, dan sosok Yaner muncul di depan keduanya. Dia mengenakan gaun panjang putih polos dan memiliki temperamen yang tenang, seperti peri dari surga yang turun ke bumi. Namun mata yang dulu tampak hidup itu kini menjadi acuh tak acuh dan jauh, seolah tanpa jejak emosi. Selamat kepada Yaner karena telah mencapai keabadian. Lu Yun tersenyum. Yaner mengangguk sedikit, nadanya tenang, terima kasih, Guru. Lu Yun mendesah pelan dalam hatinya, dia tahu bahwa ini adalah pengaruh Jian Xin Rui Gong. Meskipun teknik ini kuat, jika dilakukan secara ekstrim, akan membuat orang menjadi tidak peka dan kehilangan semua emosi. Yaner, kau telah mencapai keabadian melalui kultivasi utamamu, Dao Penentang Langit. Kekuatan tempurmu jauh melampaui rekan-rekanmu, dan potensimu tak terbatas. Namun, kau juga harus menyadari bahwa meskipun Rui Gong hati pedang dapat meningkatkan kekuatanmu dengan cepat, ia juga akan memengaruhi kondisi mentalmu. Setelah kau mencapai keabadian, saatnya untuk mengubah pola pikirmu dan kembali ke jati dirimu yang sebenarnya. Saat Lu Yun berbicara, dia mengulurkan jarinya dan menepuk dahi Yaner. Kekuatan murni mengalir ke dalam tubuh Yaner, membantunya mengembangkan pedang hati Rui Gong hingga sempurna dan memasuki tahap roh pedang. Pada tahap roh pedang, seseorang perlu berlatih di dunia sekuler, memahami berbagai aspek dunia, dan memahami emosi manusia untuk memahami aturan-aturan surga yang lebih tinggi. Lu Yun menjelaskan, inilah yang kusadari setelah menyempurnakan Gong Rui hati pedang dengan bantuan warisan dari istana Gua Qinglian. Niat pedang Yaner terkendali, dan temperamennya jauh lebih lembut. Ia tidak setajam sebelumnya dan lebih tenang. Guru, aku kini telah mencapai keabadian. Bisakah aku memenuhi janji awalku? Suaranya lembut, dengan sedikit antisipasi yang tak kentara. Lu Yun tertegun sejenak, lalu dia sadar bahwa Yaner sedang merujuk pada janji setengah bercanda yang dia buat saat menerima Lu Yun sebagai muridnya. Jika dia dapat mencapai keabadian dengan tubuh guru Tao Nitian, mereka dapat menjadi mitra Tao dan berbagi Dao Agung. Dia mengusap alisnya dan berkata dengan nada tak berdaya, Yaner, aku hanya mengatakannya dengan santai waktu itu. Jangan dianggap serius. Lagi pula, kamu terlalu fokus mencari kebenaran sebelumnya, dan kekagumanmu padaku mungkin lebih seperti, kekagumanmu pada orang yang kuat. Yaner sedikit tersipu, tetapi ia mengakui dengan jujur, Guru, Anda benar sekali. Saya memang tidak tahu apa-apa tentang cinta antara pria dan wanita sebelumnya. Sekarang setelah saya mencapai terobosan, pola pikir saya berubah, dan saya mulai memikirkan masalah ini. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, namun, murid ini tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Jika guru merasa pikiranku masih bimbang, sebaiknya guru membiarkanku mengonsolidasikan wilayahku dan menenangkan pikiranku terlebih dahulu. Jika aku masih memiliki niat ini di masa depan, belum terlambat untuk mengambil keputusan nanti. Lu Yun mengangguk penuh penghargaan. Bagus sekali kau berpikir begitu. Soal pasangan Tao, itu membutuhkan persetujuan bersama dan dasar kasih sayang. Kau harus mengerti bahwa pernikahan paksa bukanlah pernikahan yang bahagia. Yaner menanggapi dengan patuh, lalu mengingat kembali perasaan aneh saat terobosannya sebelumnya. Guru, ketika saya menerobos, mengapa rasanya seperti sumber jalan surgawi alam semesta berkumpul di tengah jalan lalu tiba-tiba menghilang? Lu Yun menjelaskan, Guru dan Kaisar Ilahi Yunmeng membantu menyegel Ki Anda. Terobosan Anda kali ini membuat gebrakan besar, dan wilayah Kekaisaran Taichang sedang berada di puncak kejayaannya, jadi tak terelakkan hal itu akan menarik perhatian. Sebaiknya Anda tetap rendah hati dan jangan ungkapkan identitas dan kekuatan penuh Anda. Murid mengerti. Pesan dari autor, dia sekarang tinggal di Semarang, kurang tahu tepatnya Semarang mana.